Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit campar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas pada hari ini bercerita tentang bait Allah. Bait Allah yang akan diruntuhkan. Jadi bacaan tersebut diawali dengan orang-orang yang mengagumi keindahan bait Allah. Mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batunya yang indah dan berbagai persembahan. Tetapi dalam pujian mereka itu, Yesus melihat dari sisi lain bahwa apa yang dilihat itu akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus semacam menyampaikan sebuah peristiwa yang akan terjadi dengan bait Allah itu. Sehingga para murid pun ya merasa ketika Yesus menyampaikan itu, para murid keingintahuannya begitu kuat ya, sehingga mereka bertanya kepada Tuhan, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah tandanya hal itu akan terjadi?" Tuhan hanya menyampaikan, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan ada banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat." Jadi di sini ya, ketika para murid itu menyampaikan maksud dari pernyataan Yesus yang terjadi atas bait Allah itu, malah Yesus memberikan sebuah jawaban, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan." Ya, di sini mungkin kalau kita memahami secara lain ya, pernyataan Tuhan berkaitan dengan waspadalah ini adalah sebuah pernyataan antisipatif ya, di mana akan ada saatnya ada begitu banyak orang yang mengatasnamakan Yesus ya, lalu kemudian mereka akan mengatakan bahwa akulah dia dan saatnya sudah dekat. Nah, ketika akan ada banyak orang yang mengatakan itu, tentu di sini Yesus mengingatkan mereka untuk mewaspadai orang-orang seperti itu. Artinya di situ ada sebuah fenomena di mana akan terjadi akan terjadi suatu persoalan berkaitan dengan hakikat ajaran iman ya, berkaitan dengan keberadaan Yesus sebagai Allah yang
menjelma menjadi manusia, dan tentunya juga mereka akan datang mengaburkan posisi Yesus yang adalah yang adalah sabda yang menjelma menjadi manusia dan sekaligus pemenuhan janji Allah. Dan orang-orang itu tentunya hadir bukan atas nama Allah, tetapi atas nama diri mereka sendiri, ya. Di mana di sana ada sebuah kemunafikan dan kebohongan besar dalam konteks iman, ya. Atau mereka mengajarkan sesuatu bukan berdasarkan apa yang menjadi eh, hakikat dari ajaran Yesus, tetapi ya berusaha untuk mengaburkan, menambah atau mengurangi ajaran Yesus, ya, dengan dalil kebenaran, ya. Tentu di sini ya Tuhan mengingatkan supaya waspada, dan juga Tuhan mengingatkan janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, nanti kan di sini ya, kalau kamu mengikuti mereka nanti kamu sudah masuk ke dalam sebuah ajaran sesat. Teman-teman, di sini mungkin Yesus ya sudah melihat jauh ke depan bahwa akan ada banyak ajaran-ajaran sesat, ya, yang mirip-mirip dengan ajaran Yesus, atau ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Yesus, tetapi sesungguhnya bukan ajaran seperti itulah yang dikehendaki atau yang diimani oleh umat. Itu dalam perjalanan sejarah gereja, ya, di mana ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat, ya, atau sekte-sekte yang mengatasnamakan Yesus, lalu ya mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka tanpa ada beban moral, tanpa ada sesuatu yang mereka takuti. Tentu di sini ya untuk mencari nama, untuk mencari pengikut dan sebagainya. Di situ mungkin mungkin itu adalah sebuah gambaran berkaitan dengan keruntuhan bait Allah itu, ya. Bahwa keruntuhan bait Allah itu karena memang orang-orangnya sudah tidak menunjukkan ajaran asli dari warisan nenek moyang mereka, tidak menunjukkan kesungguhan iman, atau tidak menunjukkan lagi keaslian dari ajaran itu, ya, atau warisan itu, tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka menambah atau mungkin mengurangi, ya, sehingga kemudian mereka kehilangan kesetiaan kepada Allah dan mengikuti nafsu mereka, ya, pada akhirnya mereka kehilangan kekuatan, mereka kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup mereka, sehingga mudah dikuasai oleh orang lain, dan bait Allah itu pun dikepung lalu dihancurkan sedemikian rupa. Jadi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, di sini mungkin poin penting yang untuk kita pelajari adalah pesan Yesus, berwaspadalah dan jangan kamu mengikuti mereka. Ada begitu banyak ya ajaran-ajaran yang menarik, ya, atau mungkin juga ya kebijaksanaan dunia ini, kenikmatan dunia yang ditawarkan. Jadi itu sekiranya juga merupakan bagian dari ya ajaran-ajaran lain itu, ya, di mana menawarkan sesuatu kepada manusia, kenikmatan kepada manusia, tetapi itu hanyalah sebuah godaan yang setidaknya menguji sejauh mana ketaatan manusia, kesetiaan manusia kepada Allah. Ada begitu banyak fenomena di mana orang-orang terlepas dari iman mereka, ya, atau melakukan tindakan-tindakan berdasarkan dorongan nafsu mereka, main kuasa, atau tindakan-tindakan penggelapan, korupsi dan sebagainya, ya. Di mana di sana tawaran kenikmatan pasti ada, ya, sehingga mereka pun melakukan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan iman mereka atau tidak mewakili ekspresi iman mereka. Ya, boleh dikatakan mereka itu orang-orang yang sedang berada dalam perjuangan di dalam kegelapan. Tentu di sini mereka kurang waspada, ya, pada akhirnya mereka terjebak di dalamnya. Sehingga Tuhan tadi mengingatkan kita supaya waspada dengan hal itu. Tentu tindakan-tindakan kewaspadaan itu ya bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya, berdoa, lalu mengikuti pendalaman-pendalaman iman, mengikuti Ekaristi, dan juga ya kegiatan-kegiatan rohani lain yang memang meneguhkan iman kita untuk tidak terseret, untuk tidak terjebak di dalam tawaran kebijaksanaan kenikmatan dunia ini, ya. Dan tentunya juga di sini Tuhan mengingatkan supaya selain kita bergulat dengan diri sendiri, bergulat dengan Tuhan, setidaknya juga kita mengekspresikan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, mengasihi sesama. Sekiranya itulah poin penting yang perlu dilakukan, ya, sebagai ekspresi iman, bukan mencuri barang sesama.
Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.